Selamat malam dan salam sejahtera. Selamat datang di channel Gali Indra Dita. Pada kesempatan kali ini, kita akan membahas tentang pemulasaran jenazah COVID-19 berdasarkan keputusan Menteri Kesehatan nomor 4834 tahun 2021. Dan kita berfokus pada proses pemakaman jenazah. Sampai dengan video ini dibuat, regulasi terbaru tentang pemakaman jenazah adalah Kemenkes nomor 4834 tahun 2021. Dalam Kemenkes 4834 tahun 2021, kriteria jenazah COVID meliputi yang pertama jenazah suspek dari dalam rumah sakit sebelum keluar hasil swab, termasuk pasien DOA, death on arrival, rujukan dari rumah sakit atau fasilitas pelayanan kesehatan lainnya. Kriteria yang kedua, jenazah pasien dari dalam rumah sakit yang telah ditetapkan sebagai kasus konfirmasi atau probable COVID-19. Kriteria yang ketiga yaitu jenazah dari luar rumah sakit yang memenuhi kriteria konfirmasi atau suspek COVID-19. Pemulasaran jenazah COVID-19 dapat berasal dari jenazah dari dalam rumah sakit dan jenazah dari luar rumah sakit. Tentang prosesnya ada di video sebelumnya. Untuk pemakaman jenazah COVID-19, prosesnya yang pertama adalah petugas menjelaskan secara bijak kepada masyarakat setempat tentang tempat penguburan jenazah COVID-19. Jenazah COVID-19 yang telah dikuburkan tidak lagi menularkan penyakitnya melalui misalkan sumur air tanah gitu. Nah, proses untuk melakukan pemakaman jenazah, petugas menggunakan APD atau alat pelindung diri. Kemudian jenazah hendaknya disegerakan untuk dikubur atau dikremasi sesuai dengan agama dan kepercayaannya dan tidak lebih dari 24 jam sejak dinyatakan meninggal. Pada keadaan terjadi lonjakan jenazah, jenazah dibawa ke pemakaman terlebih dahulu dapat ditempatkan pada tempat transit jenazah yang disediakan. Kemudian proses penguburan jenazah dapat dilakukan di pemakaman umum. Jadi tidak perlu harus ada pemakaman khusus untuk COVID-19. Ini cukup pemakaman umum. Kemudian penguburan beberapa jenazah dalam satu liang kubur dibolehkan pada kondisi yang sifatnya darurat. Kemudian penguburan jenazah dengan cara memasukkan jenazah tanpa membuka peti apabila menggunakan peti, tanpa membuka plastik apabila menggunakan plastik, dan tanpa membuka kantong jenazah. Kemudian proses pemakaman dan upacara pemakaman dapat dihadiri oleh keluarga dekat, namun tetap menerapkan protokol kesehatan. Nah, untuk penggunaan alat pelindung diri dalam proses pemulasaran jenazah, untuk penanganan jenazah di ruang isolasi, alat pelindungan diri meliputi kebersihan cuci tangan, sarung tangan, penggunaan masker bedah, kemudian gaun tangan, lengan panjang, dan kedap air, kemudian face shield. Saat memindahkan jenazah juga sama, jadi hand hygiene, penggunaan sarung tangan, kemudian masker bedah, penggunaan gaun panjang kedap air, dan penggunaan face shield atau Google. Kemudian untuk disinfeksi jenazah juga sama, jadi hand hygiene, sarung tangan, masker bedah, kemudian gaun lengan panjang yang kedap air, dan face shield. Untuk pemulasaran jenazah dan perawatan jenazah juga sama. Jadi menggunakan hand hygiene, sarung tangan, kemudian masker bedah, kemudian gaun lengan panjang yang kedap air, dan face shield. Nah, untuk petugas transportasi dalam hal ini adalah sopir mobil jenazah atau kendaraan jenazah, APD-nya itu meliputi sarung tangan dan masker bedah. Untuk petugas pemakaman jenazah,
APD yang digunakan itu adalah sarung tangan dan masker bedah. Berikutnya tentang pengelolaan limbah dari pemulasaran jenazah. Jadi petugas mesti memilah barang berharga dari pasien atau jenazah COVID-19 seperti emas, handphone, dompet, dan lain-lain. Barang-barang tersebut kemudian dicuci dengan air dan sabun dan dilakukan desinfeksi sebelum diberikan kepada keluarga. Yang kedua, barang lainnya seperti pakaian, proses pelaksanaan desinfeksi dengan memasukkan ke kantong plastik kuning medis atau kantong plastik khusus yang diberi label infeksius. APD yang digunakan petugas pemulasaran jenazah dikategorikan sebagai limbah medis yang harus dilakukan desinfeksi dan dimasukkan pada plastik kuning medis atau kantong plastik khusus yang diberi label infeksius. Limbah medis dari jenazah yang berasal dari masyarakat pada keadaan meninggal di luar rumah sakit dilakukan desinfeksi dan dimasukkan dalam kantong plastik kuning atau kantong plastik khusus yang diberi label infeksius. Sedangkan untuk pengelolaan limbah di lokasi pemakaman, APD yang digunakan oleh petugas pemakaman jenazah dilakukan disinfeksi dengan memasukkan pada plastik kuning medis atau kantong plastik khusus yang diberi label infeksius, kemudian dikumpulkan pada tempat khusus di TPU, dan selanjutnya diangkut ke pihak pengolah limbah B3. Nah, untuk limbah cair, jadi tempat pemandian jenazah itu yang digunakan dilengkapi dengan pipa atau selang ke saluran air limbah yang terhubung ke IPAL. Jadi terhubung ke IPAL rumah sakit. Kemudian di IPAL rumah sakit itu harus dilengkapi dan dipastikan ada sistem disinfeksinya. Nah, pada keadaan pemandian jenazah di luar fasilitas kesehatan, air limbah itu ditampung terlebih dahulu pada bak khusus. Kemudian dilakukan desinfeksi dengan membubuhkan larutan disinfektan. Kemudian setelah dibubuhkan larutan disinfektan, air limbah dapat diresapkan ke tanah atau dibuang ke badan air. Jadi untuk pemandian jenazah di luar fasilitas kesehatan dilakukan treatment dulu air sebelum kemudian diresapkan ke tanah atau dibuang ke badan air. Jadi demikian tentang proses pemakaman, penggunaan APD dan proses pengolahan limbah padat dan limbah cair pada pemulasaran jenazah COVID-19 di rumah sakit atau di tempat-tempat lain yang sudah ditentukan oleh pemerintah daerah. Semoga bermanfaat. Terima kasih. Sampai bertemu kembali di video berikutnya.